Magelang hari ini. Warga Magelang, selamat berjumpa lagi dengan saya Maya Harley yang seperti biasa telah siapkan rangkuman berita-berita teraktual seputar Magelang untuk Anda dalam Magelang hari ini. Segera kita menuju berita pertama. Warga Magelang longsor tanggul Jalan Purworejo Magelang belum juga diperbaiki. Akibatnya sampai kemarin masih diberlakukan sistem arus lalu lintas buka tutup. Warga secara sukarela juga masih menjaga jalur tersebut. Sistem buka tutup itu diberlakukan di 2 titik sekaligus. Sebagai antisipasi terjadinya longsoran, Balai Pelaksana Teknis Binaraga Provinsi Jateng memasang karung berisi tanah. Berita selanjutnya, warga Magelang Kepala Dinas Kesehatan Kota dijatuhi pidana 1 tahun penjara. Pengadilan Tipikor Semarang menilai terpidana terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek Sistem Informasi Manajemen Terpadu di RSUD Tidar Magelang tahun 2001 sampai 2005. Pengadilan Tipikor juga memberikan denda sebesar 50 juta. Berita lainnya, warga Magelang peraturan pemerintah tentang penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan menuai penolakan berbagai pihak. Seperti dilakukan oleh puluhan ribu petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kabupaten yang menggelar Istighotsah Akbar menolak PP tersebut di Kota Mungkit kemarin. Masa mendesak pemerintah agar memberhentikan impor tembakau, sebab hal itu dinilai akan menghancurkan petani dalam negeri. Beralih ke berita kriminal, warga Magelang Polres Mako kembali menangkap pelaku perjudian togel di wilayah hukum kota. Kali ini yang tertangkap adalah seorang ibu rumah tangga warga Jurang Ombo Selatan. Dia ditangkap usai melakukan transaksi melalui telepon genggam. Saat ini tersangka mendekam di tahanan Polres Mako. Dari dunia olahraga diberitakan, manajemen PPSM LPIS memastikan akan fokus mempersiapkan tim untuk kompetisi resmi PSSI yang dimulai awal Maret mendatang. Sejauh ini PPSM merasa tidak perlu merisaukan keberadaan klub bola tetangga yang berlaga di Liga Utama. Mereka bertekad membawa sepak bola Magelang di bawah yuridikasi PSSI, AFC, dan FIFA. Warga Magelang, polemik keberadaan TPA di Desa Banyu Urip masih berlanjut. Warga berharap Pemkab tidak memindahkan lokasi TPA. Permintaan warga ini merupakan tanggapan atas rencana Pemkab memindahkan TPA tersebut ke TPA regional yang sampai sekarang belum ditentukan lokasinya. Warga ingin agar Pemkab memperpanjang izin TPA Banyu Urip sebab selama ini menjadi lapangan pekerjaan warga. Warga Magelang kasus pelemparan bom Molotov di rumah anggota Dewan Kota, Edi Sutrisno, mengundang perhatian Wali Kota. Bersama rombongan, Wali Kota mendatangi kediaman Edi. Pihaknya mengaku prihatin dan menyayangkan kejadian tersebut, sebab hal tersebut dianggap mencoreng citra kota. Sementara itu Polres Mako sudah memanggil 2 orang saksi terkait kasus tersebut. Warga Magelang menjelang Pilbub Kabupaten dan Pilgub Jateng, Ormas GP Ansor berjanji mengawal pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Bahkan pengawalan akan dilakukan hingga pedesaan. Harapannya, Pilbub dan Pilgub mendatang benar-benar berjalan demokratis, independen, serta tidak ada kecurangan dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Warga Magelang trotoar sisi timur Jalan Pemuda Kota mulai mengalami kerusakan di bagian keramiknya. Banyak keramik yang sudah pecah. Padahal proyek tersebut baru berjalan setahun. Kabag Humas Protokol dan Santel Kota mengatakan, pecahnya keramik tersebut menjadi tanggung jawab DPU Kota. Sebab masa pemeliharaan sudah habis 6 bulan sejak masa kontrak habis. Warga Magelang Pemkot memberikan kesempatan kepada puluhan pedagang korban kebakaran pasar stres yang ingin bekerja membangun pasar darurat. Sebanyak 30 pedagang mendadak menjadi pekerja bangunan. Diharapkan hal ini bisa menggantikan modal yang habis setelah pasar terbakar. Berita lainnya, warga Magelang, rumah milik seorang warga dusun Jangkungan Mertoyudan beserta isinya ludes terbakar kemarin. Kebakaran terjadi akibat adanya bara api dalam tungku yang merembet dan membakar kayu bakar di dalam rumah. Api yang cukup besar bisa dipadamkan setelah 1 jam dengan bantuan petugas pemadam kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, diperkirakan kerugian mencapai 15 juta. Sementara itu, terdakwa penganiayaan terhadap anggota Polres Temanggung akhirnya divonis 4 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Mungkit kemarin. Warga Kecamatan Secang tersebut terbukti menganiaya korban pada 13 April tahun lalu. Menanggapi putusan tersebut, jaksa peneliti menyatakan banding. Saat ini memori banding sudah diajukan ke Pengadilan Tinggi Semarang. Menuju berita terakhir,
Warga Magelang, fraksi salah satu partai besar Dewan Kota, mewacanakan jalan ring road yang mengitari kota dan kabupaten. Harapannya dengan adanya jalan ini, di samping mengurangi kemacetan, juga dapat mempergerak ruang ekonomi yang lebih luas. Kota dengan kabupaten dirasa sangat mungkin mengadakan kerjasama pembuatan jalur tersebut, sehingga pada akhirnya dapat menjadi tujuan investasi. Warga Magelang, hanya sampai di sini saja Maya Harley hadirkan berita-berita seputar Magelang untuk Anda. Update terus informasi terbarunya setiap hari hanya dalam Magelang hari ini. Saya Maya Harley, ayo jangan mudah menyerah. Magelang hari ini.